Kan bisa disimpulkan bahwa apa yang dituliskan di sini itu merupakan katakanlah autobiografi gitu loh. Yang beliau ibaratnya kisah nyata, kejadian spiritual yang beliau alami dalam kehidupan beliau gitu tuh. Ya kan? Ini baru 2 bro, belum 3 ya. Yo. Itu kedua atau 3 lah, ini udah 3. Yang satu banyak pengikut, yang kedua banyak istri, yang ketiga banyak anak, dan yang keempat ini wa kadzalika in qaddara maji ad-dunya wa iqbalaha la tadur idzaka. Ketika Allah Ta'ala itu mentakdirkan datangnya dunia itu melimpah datang kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, itu nggak ngefek lah tadur, tidak membawa madarat, tidak membawa mara bahaya, karena fama huwa qismuka minha fala budda min tanawulihi wa tasfiyatuhu laka bi fi'lillah. Ya karena segala sesuatu yang menjadi bagianmu itu ya harus didapatkan oleh kita, pasti akan kita dapatkan. Dan wa tasfiyatuhu laka, dan itu akan dijernihkan, akan dibersihkan untuk kita oleh perbuatan Allah. Oke, sebelum ke situ ke ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu apa? Ilmu yang asalnya itu adalah dari Allah Ta'ala, yang proses pendapatannya itu melalui ilham kerohanian lah gitulah. Jadi karena apa, kejernihan hatinya, Allah Ta'ala itu kasihan, sayang dengan hamba itu, sehingga Allah Ta'ala mengajarinya dengan berbagai macam ilmu yang belum pernah dia pelajari dari seorang pun. Tapi sekali lagi, yang namanya ilmu mah ilmu ya pengetahuan, ilmu ya alat gitu. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli sufi itu ya, ini terlepas dari itu ya, dari apakah ilmu laduni itu bisa didapatkan dengan puasa segala macam ya, itu Allahu a'lam lah bener enggaknya lah. Walhasil ilmu laduni yang dimaksud di sini itu adalah ilmu laduni yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui proses ilham, lantaran posisinya yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena kejernihan hatinya. Nah, sementara kalau di kalangan santri, kalangan pelajar itu, seseorang yang ingin memiliki ilmu laduni itu biasanya ngaji malas nih. Sementara dia pengen jadi orang pintar, dari mana bro? Akhirnya dia belok kanan, puasa gitu kan, puasa putih ini itu, sehingga dia pengen diberi oleh Allah Ta'ala berupa ilmu laduni gitu kan. Menyibukkan diri dengan hal. Nah, ini merupakan mukaddimah atau pendahuluan dari apa yang dituturkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab ini, ya, dimana la takshiful burqu awal kina, seseorang jangan terburu-buru uzlah, terburu-buru meninggalkan uzlah ketika belum hatta takhruja minal khalqi, ketika dia belum keluar dari makhluk. Artinya ketika sudah keluar dari makhluk, ya kan, dari dalam hatinya, dalam semua keadaan, hawa nafsunya hilang, iradahnya hilang, angan-angannya hilang, dan dia sudah lebur dari alam semesta ini baik dunia dan akhirat, dan dia itu seperti fatasiru kal ina'il muntalim, maka barulah dia itu boleh untuk meninggalkan uzlah, meninggalkan khalwah. Itu. Ya karena ketika seseorang itu sudah melepaskan semua itu, maka dia diibaratkan seperti kal ina'il muntalim, seperti wadah besar yang lubangnya itu banyak di bawah itu, besar-besar lubangnya. Artinya la tabqa fihi fika iradatun ghairu iradati rabbik. Di dalamnya sudah tidak ada lagi iradah selain iradah Tuhannya. Dan wadah tersebut, hati tersebut itu hanya dipenuhi
oleh cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sehingga dia sudah tidak lagi punya tempat bagi selain Tuhannya, dan tidak ada pintu masuk bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kelebihannya ya. Yang kedua, wa ju'ilta bawwaba qalbika, dan kau ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi satpam hati kita. Kitalah yang menjaga hati kita. Tiga, wa u'tita saifat tauhid. Kita diberi oleh Allah Ta'ala pedang tauhid. Artinya ketauhidannya, keimanannya sangat kuat. Wal azamah, sifat agungnya Allah Ta'ala. Wal jabarut, dan jabarut, sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nah, sehingga fakullu man ra'aitahu dana min sahati sadrika ila babi qalbika andarta ra'sahu min kahilihi. Setiap kali kita melihat seseorang yang dekat dari lapangan-lapangan hati kita menuju pintu hati kita, maka andarta ra'sahu min kahilihi, kita bisa membantingkan kepalanya sampai semua badannya. Sehingga fala yakunu li nafsika wa hawaka wa iradatuka wa munaka wa dunyaka wa ukhraka indaka ra'sum tisalin, atau ra'su mansa'in. Sehingga nafsu, hawa, iradah, muna, dunia, akhirat itu sudah tidak ada efek lagi bagi diri kita. Wala kalimata masmu'atun wala ra'ya muttaba'un illa tiba'u amrir rabb wal wuquf ma'ahu waridha biqada'ihi wa qadarihi. Juga kalimat pun tidak ada yang didengar, pandangan tidak ada yang diikuti, kecuali hanya mengikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Allah, wal wuqufu ma'ahu, diam, berhenti bersama dengan perintah Allah, waridha biqada'ihi, ridho dengan ketentuan Allah, wa qadarihi, bahkan al-balil fana'u fi qada'ihi wa qadarihi, bahkan dia itu sampai fana, lebur dalam qada dan qadarnya. Artinya dia sudah tidak punya harokah lagi, tidak punya gerakan lagi untuk, karena tidak ada komplain dalam hatinya, dalam jiwanya, untuk tidak menerima ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan kepada manusia. Sehingga fatakunu abdar rabbi wa amrohu la abdal khalqi wa ra'yahu. Sehingga setelah itu kita baru menjadi hambanya Allah Ta'ala, dan kita adalah perintahnya Allah Ta'ala, bukan hambanya makhluk atau bukan pendapat-pendapatnya makhluk. Nah, setelah itu naik lagi tingkatan. Fa idza istamarra al-amru fika kadzalik. Ketika hal ini terus-menerus terjadi dalam diri kita, zuribat haula qalbika suradiqatul ghirah wa khanadikil adamah. Ketika kondisi spiritual, kondisi kerohanian yang seperti itu terus-menerus, maka zuribat haula qalbika, maka di sisi hati kita itu akan dibangunkan oleh Allah Ta'ala pagar-pagar kecemburuan, parit-parit keagungan, wasultanil jabarut, wasultanul jabarut, dan kekuasaan jabarut. Artinya hatinya sudah memang dijaga oleh Allah Ta'ala, benar-benar dijaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya dilindungi, bahkan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Lebih dari itu, wahaffa bijunudil haqiqati wa tauhid, diliputi, dikelilingi oleh pasukan-pasukan haqiqah wa tauhid, wa tuqamu duna dzalika, dan juga ditambah lagi dengan ada hurras, ada penjaga-penjaga, pengawal-pengawal dari Allah Ta'ala, supaya kaila yakhlusa al-khalqu ilal qalb, supaya tidak ada satu pun dari makhluk yang terlepas sehingga masuk ke dalam
hati. Apa makhluk itu? Ya setan, nafsu, hawa, iradah, al-amanil batilah, angan-angan yang batil, ad-da'awil kadhibah, pengakuan-pengakuan yang bohong, an-nasyi'ati minat tiba'i wan an-nasyi'ati minat tiba' yang muncul, yang lahir dari tabiat. Wan nufusil amirah, nafsu-nafsu yang memerintahkan, bisu, wad dhalalatin nasyi'ati minal hawa. Ya, pokoknya itu keburukan itu sudah katakan sudah ditamengin oleh Allah Ta'ala sehingga keburukan itu gak bisa menembus sampai ke pintu hati. Nah, sehingga jadi sebenarnya kalau kita katakanlah dalami atau telusuri lah, ngopi bro, telusuri keterangan ini ya. Jadi mungkin Syahidul Qadir ini sedang menceritakan kondisi spiritual yang beliau alami dalam perjalanannya. Ya karena ini akan jelas nanti ketika setelah kita mendalami satu persatu atau menghayati kalimat-kalimat yang beliau tulis dalam bab ini. Yang diantaranya sekarang, fahina ini, in kana fil qadari maji'ul khalqi. Maka pada waktu itu, di mana ketika kondisi hati itu sudah dipagari oleh Allah Ta'ala, sudah dibangunkan benteng untuk hati manusia, dan ditambah dengan diturunkannya bala tentara untuk menjaga hati-hati tersebut. Maka in kana fil qadari, ketika memang takdir Allah Ta'ala terdapat maji'ul khalqi, datangnya makhluk, wa tawatturuhum ilaika, berbondong-bondongnya mereka, wa tatabu'uhum, pengikutan mereka, wa tatabuquhum, dan tumpukan makhluk alaika, liyusibu, supaya mereka bisa yusibu isabah, mendapatkan minal anwaril laihati, dari cahaya-cahaya yang muncul terang, wal alamatil munirah, atau tanda-tanda yang bersinar, wal hikamil balighah, dan hikmah-hikmah yang mendalam, wa yarau al karamati dhahirati, mereka melihat karomah-karomah yang nampak, wa kharqal adati, dan penembusan kebiasaan, al mustamirrat, yang terus menerus, wa yazdadu bidzalika al qurba wat taati wal mujahadati wal mukabadati, sehingga mereka bertambah kedekatan, ketaatan, mujahadah, dan bersusah payah dalam ibadati rabbihim, maka khufitta anhum ajmain. Artinya, meskipun banyak manusia yang jumlahnya ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan yang mendatangi seorang arif tadi, tapi mereka memang tujuannya adalah untuk mendapatkan bagian dari cahaya-cahaya yang telah Allah berikan kepada si arif, dan mereka menginginkan hikmah-hikmah yang datangnya dari Allah Ta'ala, atau ingin melihat karomah-karomah yang Allah nampakkan kepada dirinya, supaya mereka itu lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, lebih bermujahadah kepada Allah, dan lebih bersusah payah dalam menghambakan diri kepada Allah. Maka tetap itu tidak masalah, dan si arif ini tetap dijaga oleh Allah dari mereka semua. Dia dijaga dari mereka semua, dari condongnya nafsu kepada hawanya, kepada pamernya, kepada pembanggaan diri, kepada merasa agung lantaran memiliki pengikut yang banyak, wa biqaulihim laka, dan juga lantaran
ucapan mereka yang selalu memuji kepada dirimu, wa iqbali wujuhim ilaika, dan penghadapan wajah mereka kepada dirimu tetap sama, nggak ngefek. Karena Allah Ta'ala yang selamatkan, Allah Ta'ala selamatkan dirinya dari itu semua. Itu untuk pertama. Artinya Syekh Abdul Qadir, kita melihat perjalanan bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani dalam masa pesantrennya, mulai dari 18 tahun umurnya sampai kepada umur berapa, tambah 20 tambah 33, umur 52-an lah. Dari 18 tahun sampai 52 atau 53 lah, 33 tahun. Itu kan memang beliau itu tidak keluar dari tadi kasfil burqu lah, katakanlah di dalam masa 33 tahun itu beruzlah, itu ya, beruzlah. Jadi berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri beliau. Nah, ketika sudah keluar dari 30 tahun ini, nah barulah di situ Syekh Abdul Qadir sudah selesai keluar dari apa yang tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala tadi, yang ada hawa, ada iradah, ada nafsu, ada amani, dan ini itu. Sehingga yang pertama yang mendatangi Syekh Abdul Qadir Jilani itu apa? Adalah banyaknya pengikut. Maji'ul khalq wa tawaturuhum ilaih. Terutama ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah memimpin madrasah Al-Qadiriyah yang ada di Baghdad. Nah ini pertama nih. Ini pertama. Jadi menggambarkan diri beliau sendiri kayaknya nih, Allahu a'lam. Yang kita baca seperti itu. Kedua, wa kadzalika in qaddara maji'u zaujatin hasna jamilah. B. Yang kedua nih. Langsung bae nyambung mah. Nah, kedua prosesnya ya. Ketika Allah Ta'ala itu mentakdirkan datangnya seorang istri yang hasna, budinya kayak gitar Spanyol, ya, cantiknya kayak apa bro? Kayak Via Valen, ya kan? Tapi in qaddara maji'u zawjatin hasna, istri ini sudah berkecukupan semua kebutuhannya, semua beban-bebannya, semua beban keluarganya, beban pengikutnya itu sudah selesai, dia nggak butuh lagi, ya kan? Perempuannya seperti itu. Tapi ditakdirkan untuk si Arif ini, maka shorat indaka mauhibatan, maka cewek yang tadi itu bagi diri si Arif itu merupakan mauhibah, karunia. Mukfatan, memberikan kecukupan. Muhannatan, memberikan ketenangan. Munaqatan, memberikan kejernihan. Musaffatan, memberikan kebersihan. Minal ghisyi wal khubthi wad daghli, degel, bersih dari tipuan, dari kotoran, dan dari keburukan. Degel, degel, ad-daghal. Ini bahasa Arab bro, degel eta. Nah, artinya fasad, artinya apa? Ya kan? Kerusakan. Degel. Wal hikdi, dendam. Wal ghadabi, marah. Wal khiyanah, bil ghaib. Sehingga zaujah itu atau perempuan itu fatakunu musakharatan laka hina idzin hiya wa ahluha mahmulatun indaka mu'natuha, ya kan? Perempuan itu ditundukkan bagi dirimu, bagi diri si Arif, ya kan? Hiya wa ahluha, dia dan keluarganya. Soalnya kalau dia doang bisa jadi keluarganya bermasalah nanti. Itu bro. Terus mahmulatun angka mu'natuha, dan juga biayanya, biaya untuk perempuan dan keluarganya itu juga sudah tidak dibebankan lagi.
kepada dirinya, kepada si arif ini, marfu'atun anka adziyatuha, dia sudah tidak atau dihilangkan gangguannya. Perempuan itu tidak lagi mengganggu si arif, ya kan? Tuh. Wa in qaddara minha waladun. Nah, seandainya jika Allah Ta'ala atau in qaddara, ketika Allah Ta'ala itu mentakdirkan dari si zaujah tadi anak, maka kana sholihan, maka anak itu akan menjadi soleh. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, qurrata ain, dan dapat mendinginkan pandangan. Allah Ta'ala berfirman, wa aslahna lahu zaujah, dan kami telah perbaiki baginya, siapa ini? Ya katakanlah orang-orang yang dekat gitulah. Zaujahu. Oh, Nabi ini. Wa aslahna lahu zaujah, Nabi Yahya. Nabi siapa bapaknya Nabi Yahya? Sanes, lain. Oke lah, pokoknya Nabi be. Lain. Pokok be. Islah pokok itu. Seorang Nabi yang nanti dia itu diberi keturunan yang namanya Nabi Yahya. Itu kan? Wasnalahu zaujah. Jadi istrinya itu memang sudah diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Terus dalam ayat lain, waja'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah ya Allah dia anak itu, si anak, wahai Tuhanku, radiyya, sebagai seseorang yang diridhoi. Fatakunu hadhihi da'awat allati fi hadhil ayat, sehingga doa-doa yang disebutkan di dalam ayat ini ma'mulun biha, itu diamalkan. Mustajabun fi haqqika, diijabah dalam hakmu, hak si arif ini. In da'auta biha aw lam tad'u, baik kau doa atau enggak doa, tetap dijawab oleh Allah Ta'ala. Karena idhiya fi mahalliha wa ahliha aula man yu'amalu bihadihi ni'mah wa yuqabalu biha man kana qad uhila li hadhil manzilah wa uqima fi hadzal maqam wa qaddara lahu minal fadli wal qurbi hadzal miqdar. Tuh. Ya karena si perempuan tadi yang hasna dan seterusnya, yang kemudian memiliki anak, dan dia akan memberikan keturunan, itu si arif ini ketika diberi istri tadi dari Allah Ta'ala, atas takdir Allah Ta'ala, itu dia mau doa atau enggak, anaknya tetap jadi soleh. Baik dia doa atau enggak, pasti dijawab oleh Allah Ta'ala. Sudah ada jaminan kan? Karena hatinya kan udah di ini tadi, udah dikasih tameng oleh Allah Ta'ala, penjaga pasukan segala macam tadi kan. Menahan bro. Ya kan? Nah, sehingga si zaujah ini di tempatnya dan keluarganya itu adalah seseorang yang paling layak, paling pantas untuk mendapatkan kenikmatan ini. Dan memang dia dikhususkan, ditempatkan dalam posisi ini. Dan karunia kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ditakdirkan kepada dirinya. Dan ini memang tergambarkan dalam perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam manakibnya. Ayat di manakib teta. Tapi di Nahlul Qadiriyah disebutkan, dan juga di yang putih itu apa judulnya? Asy-Syaikhu, yang putih kecil tuh, Bro. Itu tuh. Nah, apa judulnya tuh? Abdul Razak Al-Kailan. Siapa itu? Apa namanya? Syekh Abdul Qadir, judulnya Syekh Abdul Qadir Al-Imam Zahid wal Qudwah. Wal Qudwah. Oke. Karangan dari Syekh Abdul Razak Al-Kailani ya. Di sana menceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir ini memiliki 4 istri, bro. Dan 4 istri ini itu beliau sudah tidak memikirkan lagi, karena 4 istri ini dari kalangan orang-orang yang punya, dan mereka sudah tidak butuh lagi untuk dinafkahi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani.
dan tidak mengganggu aktivitas yang dilakukan dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari 4 istri ini beliau memiliki 49 anak, ya kan? 27 laki-laki, 22 perempuan. Gitu kan? Nah, beliau juga ketika ditanya bagaimana kondisi keluargamu? Atau alhamdulillah. Saya tidak memikirkan apa-apa karena yang ada dalam diri saya itu adalah cinta Tuhan saya. Gitu tuh. Gitu, Bro. Oh, jadi kan bisa disimpulkan bahwa apa yang dituliskan di sini itu merupakan katakanlah autobiografi gitu loh. Yang beliau ibaratnya kisah nyata, kejadian spiritual yang beliau alami dalam kehidupan beliau gitu tuh. Ya kan? Ini baru 2, Bro. Belum 3 ya. Yo. Itu kedua atau 3 lah. Ini udah 3. Yang satu banyak pengikut, yang kedua punya banyak istri, yang ketiga banyak anak, dan yang keempat ini wa kadzalika in qaddara maji'ad dunya wa iqbalaha la tadur idzaka. Ketika Allah Ta'ala itu mentakdirkan datangnya dunia itu melimpah datang kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, itu nggak ngefek lah tadur, tidak membawa madarat, tidak membawa mara bahaya. Karena fama huwa qismuka minha fala budda min tanawulihi wa tasfiyatuhu laka bi fi'lillah. Ya karena segala sesuatu yang menjadi bagianmu itu ya harus didapatkan oleh kita, pasti akan kita dapatkan. Dan wa tasfiyatuhu laka, dan itu akan dijernihkan, akan dibersihkan untuk kita oleh perbuatan Allah. Wurudul amr titik. Wa wurudul amri bitanawulihi wa wurudil bi fi'lillah wa wurudil amri bitanawulihi, dan juga datangnya perintah untuk mengambil, konsumsi, tadi datangnya dunia. Fatanawalhu, sehingga ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala berupa dunia, udah nikmati, fatanawalhu wa anta mumtathilunil amr, karena ketika kita menikmati ini kita melaksanakan perintah. Ya, tidak hanya melaksanakan perintah, bahkan musabun ala tanawulihi, kita dikasih pahala dalam menikmati nikmat dunia. Kama tusabu ala fi'li shalawatil fard wa siyamil fard, sebagaimana kita ini diberi pahala atas perbuatan sholat fardu atau puasa fardu. Tuh. Wa tu'maru fi ma laysa wa tu'maru fi ma laysa bi qismika minha bi sarfihi ila arbabihi. Nah, kemudian ketika ini banyak, ini hartanya banyak. Kan ada yang bukan bagian dari kita nih. Kalau yang bukan bagian dari kita, maka wa tu'maru, kau diperintahkan fi ma laysa bi qismika, dalam harta yang bukan bagianmu. Dengan apa caranya? Diperintahkan apa? Bisarfihi ila arbabihi. Bisarfihi ila arbabihi, mentasarufkan, mengarahkan harta-harta itu kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dari siapa kalangannya? Minal ashab, dari kawan-kawan, wal jiron, tetangga, wal ikhwan, saudara-saudara, al mustahikin, yang berhak, al fuqara, yang tidak punya, wa ashabil aksam ala ma yaqtadil ham, atau orang-orang yang memang ada hak di situ sesuai dengan tuntutan kondisi. Gitu. Sehingga dari sini disimpulkan bahwasanya apa yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita itu, di situ ada hak kita, ada hak keluarga kita, dan juga ada hak orang lain. Entah itu berkaitan tentang zakat gitu ya, atau berkaitan tentang sedekah, ataupun yang lainnya. Ya, intinya dikembalikan kepada kondisi ya, kembalikan kepada kondisi, sehingga fal ahwalu takshifuha wa tumayyizuha, sehingga kondisi-kondisi itulah yang menyingkap itu semua dan membeda-bedakan itu semua, mana yang menjadi bagian kita dan mana yang tidak menjadi bagian kita. Laisal khabaru kal muayyanah, ya karena kalau kita tidak melihat kondisi
informasi itu tidak seperti kenyataan. Sementara kondisi itu merupakan bagian dari mu'ayanah. Artinya fahina idin takunu min amrika ala bayda, sehingga takunu, engkau itu menjadi min amrika ala bayda, hatta yakuna amruka ala bayda nakiyah. Ini dalam naskah lain itu yakunul amru ala bayda. Dengan naskah lain fahina idin, pada waktu itulah yakunul amru ala bayda naqiyah la ghubara 'alaiha wal artiyab. Sehingga dalam keadaan ini perintah atau urusan yang kita alami itu dalam keadaan bersih, putih. Bayda itu putih, naqiyah bersih. La ghubara 'alaiha, tidak ada debu. Wala talbis, tidak ada penutup, tidak ada campuran. Wala takhlid, wala syak, wala artiyab, sama ragu. Sehingga pesan yang terakhir, pesan bukan terakhir sih, pesan yang harus ditekankan dalam diri kita itu adalah as-sabro, as-sabro, sabar bro, sabar terus bro, latih sabar. Ar-ridho, ar-ridho, ridho. Hifdzul hal, hifdzul hal, menjaga kondisi, menjaga keadaan, menjaga keadaan. Al-khumula, al-khumula, kosong, kosong, kosongkan diri ya. Al-jumuda, al-jumuda, jumud, diam, itu. As-sukuta, as-sukuta, diam, ini diam dalam kondisi. Kalau as-sukut, sukut itu diam dalam ucapan. Somat juga sama, as-sumuta, as-sumuta, sama, diam. Ini pada ucapan. Al-hadaro, al-hadaro, hati-hati. An-naja, an-naja, ambillah keselamatan. Al-waha, al-waha, cepat, 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 al-waha. Nah, cepat itu al-waha. Allah, Allah, kejarlah Allah, kejarlah Allah. Semua Allah. Al-itraqa, al-itraqa, itrak, nunduk. Al-igmadu, al-igmadu, memejamkan mata. Al-haya, al-haya, malu. Sampai ila an yablughul kitabu ajalah, sampai tulisan takdir itu mencapai waktunya. Ini takdirnya bukan takdir kematian ya. Jadi sampai batas dari kesabaran itu ada buahnya gitu tuh. Batas keridhaan itu sampai ada buahnya. Gitu tuh. Jadi langkahnya ya seperti itu. Ila an yablughul kitabu ajalah. Wa yu'khad biyadika, sehingga tanganmu itu akan diambil. Fatuqaddam, artinya engkau itu akan digandeng, gitu kan. Fatuqaddam, fatuqaddam wa yunza'anka ma'alaik, engkau dimajukan, ya kan? Engkau dimajukan ma'alaik, wa yunza'a ma'alaik, dan engkau itu dicabut apa yang harus menjadi kewajiban. Udah nggak capek-capek lagi sekarang. Tsumma taghus, nah kemudian tenggelamkan selulup itu, diselamkan ke dalam lautan-lautan karunia, minan, rahmat. Kemudian setelah kita diselamkan dalam lautan rahmat, dikeluarkan lagi. Tsumma tukhraju minha, takhruju minha fayukhla 'alaika khilala. Jadi dicuci dulu bro. Jadi sabar prosesnya ya, sabar, susah, sengsara, ya kan, ridho, ini segala macam. Nah nanti pada akhirnya kita digandeng, ya kan, digandeng. Terus kesulitan itu udah dicabut, udah kamu nggak usah sulit-sulit lagi sekarang, udah. Nah sekarang badanmu bersihin tuh, masuk ke lautan rahmat Allah Ta'ala. Setelah keluar, ya kan, keluar, nah terus baru dikasih pakaian-pakaian khila al-anwar, cahaya-cahaya, wal asrar, rahasia-rahasia Allah, wal ulum wal gharaib ala dunia, ilmu-ilmu laduni yang aneh-aneh ya. Kemudian engkau didekati oleh Allah, ya kan, diajak bicara oleh Allah, engkau diberi, dikayakan, diberikan keberanian, maka diangkat, dan engkau itu akan dikhitabi, diajak bicara oleh Allah dengan ucapan innakal yawma ladaina makinun, amin. Itu sama seperti beberapa bab yang sebelumnya itu.
Kalau nggak salah yang apa tuh? Makinun amin. Itu beberapa itu, ada beberapa ini yang sebelumnya. Itu sudah ada itu. Innaka ladaina makinun amin. Itu. Adalah nanti dibuka lagi. Nah, sehingga setelah itu karena dia sudah dekat dengan Allah Ta'ala, katakanlah ini merupakan gambaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Maka i'tabir halatas siddiq. I'tabir, ambillah pelajaran dari kondisi Nabi Yusuf alaihissalam, as-siddiq yang jujur. Di mana beliau ketika dibicararai dengan pembicaraan ini, innaka ladaina makinun amin, sungguhnya engkau di sisi kami adalah seseorang yang kuat, seseorang yang terpercaya. Ala lisani maliki misra wa adimiha wa fir'auniha, menggunakan lisan Raja Mesir, ya kan, dan Fir'aunnya Mesir. Kana lisanul maliki qailan, salah bro dia, qaliban dia. Qailan, lisannya raja itu mengatakan mu'abbirun bihadzal kitab wal mukhatib huwa Allah ala lisanil ma'rifah sallim. Artinya Allah Ta'ala itu mengatakan kepada Raja Mesir ini, sallim ilaihi al-mulk al-zahir, serahkanlah kerajaan zahir itu kepada Nabi Yusuf. Karena Yusuf ini adalah malikul mulk, rajanya raja. Wa malikun nafsi, rajanya manusia. Wa malikul ma'rifati, rajanya ma'rifat, rajanya ilmu, wal qurbah wal khususiyah wa uluwil manzilati inda Rabb, di sisi Allah Ta'ala. Makanya dalam qala Allah azza wa jalla fi malikil mulki, jadi dari masing-masing tadi ada ayatnya. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasya wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami telah tetapkan Nabi Yusuf ini di bumi, di mana dia itu mendapatkan kenikmatan dari muka bumi ini bagaimana dia mau. Kami menimpahkan rahmat kami kepada dirinya, kepada orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tidak melupakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Itu merupakan raja dari apa? Raja Malikul Mulk, rajanya raja. Nah kemudian waqala fi malikil an-nafs, rajanya manusia. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa rajanya manusia? Karena sampai Siti Zulaikha tuh ya. Siti Zulaikha yang ingin katakanlah apa ya, memperlihatkan kepada orang-orang bahwa Siti Zulaikha ini nggak salah ketika mencintai Nabi Yusuf dan ingin berlihat, gini loh orang yang saya cinta itu kayak gini, gimana saya itu nggak kesem-sem dengan orang yang seperti ini, gitu kan? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya. Tapi tetap beliau diselamatkan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau tidak terkena fitnah dalam permasalahan tersebut. Ya makanya dia bisa terselamatkan dari manusia. Artinya dia adalah rajanya manusia. Tuh. Kemudian dalam rajanya kemarifatan dan ilmu, Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dzalikuma, jadi ini adalah kisah di mana Nabi Yusuf alaihissalam ketika berbicara dengan dua orang di penjara. Yang satu menceritakan mimpi, yang satu menceritakan mimpinya lagi gitu kan. Walhasil yang satu itu dalam mimpinya dia bohong gitu kan.
yang nantinya dia akan mati. Terus yang satunya itu dia bermimpi yang intinya dia akan selamat dan nanti akan jadi orang kepercayaan di kerajaan. Tapi lupa dia dengan Nabi Yusuf. Zalikuma mimma 'allamani Rabbi, itulah kata Nabi Yusuf, dua hal itulah bagian atau sebagian yang Allah ajarkan kepada diriku. Inni taraktu millata qaumin, sungguhnya saya meninggalkan agamanya satu kaum yang tidak beriman kepada Allah. Dan sementara mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap akhirat. Ya, itu merupakan contoh di mana seseorang ketika sudah mencapai kemarifatan, ya, kemudian kemarifatannya itu terus menerus dan kondisi kerohaniannya itu selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan menguasai hal-hal yang ini. Gitu. Dia akan menjadi rajanya, rajanya manusia, rajanya kemarifatan dan rajanya ilmu. Gitu tuh. Ya, tapi tadi harus melewati proses-proses yang as-sabru ar-ridho hifdzul hal al-khumul al-jumud as-sukut dan seterusnya. Ngerti, bro? Nah, sehingga faida khutibta bihadzal khitab ya ayyuhas siddiqul akbar, ketika engkau sudah dikhitab dengan khitab yang seperti ini, innaka ladaina makinun amin tadi itu ya, maka u'tital hadzal awfar, engkau itu akan diberi, engkau telah diberi bagian yang terbesar minal ilmil agzar, dari ilmu yang paling luas, wa munihta, diberi karunia, wa hunnita, dibahagiakan, bitaufiq, dengan taufik Allah Ta'ala, wal minan, karunia-karunia, kudrahnya Allah Ta'ala, wal wilayatil ammah, kewalian yang menyeluruh, yang tersebar, wal amrin nafid ala nafs, perintah yang terlaksana atas manusia, wa ghairaha minal asya, dan dari selain manusia sekalipun. Tidak hanya itu, wat takwin bi idzni ilahil asya fid dunya qabla al ukhra, bisa mengatakan kun fayakun seucap nyata. Ya, di dunia sebelum di akhirat. Nah, kalau di akhirat, amma fil ukhra fi daris salami wal jannatil ulya an-nadhru. Nah, kalau di akhirat dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tambahan karunia, dan itu merupakan tujuan utama yang tidak ada tujuan selain itu, yang tidak ada ujung lagi. Wallahul muwaffiq li haqiqati dzalika innahu raufun rahim. Jadi ini adalah ilustrasi ya, yang Allah alam mungkin ini adalah menceritakan tentang beliau sendiri. Gimana kita bisa mengetahuinya itu dengan apa? Menelaah kisah-kisah dari beliau sendiri di dalam manakibnya gitu. Tapi manakibnya yang rada-rada ini, bro, yang rada lengkap gitu ya. Misalnya untuk keterangan-keterangan yang seperti ini kan nggak semuanya gitu tuh, nggak semuanya ada. Itu di manakib yang tipis itu, yang Nurjani, tapi harus ada syarahnya atau ada kitab pendamping lainnya. Gitu, yang intinya beliau itu menginginkan agar kita selalu menanamkan semangat dalam diri kita agar kita jangan sampai itu berputus asa dalam mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dan jangan khawatir nanti ke depan kita akan menjadi orang yang miskin, karena hakikat dari orang yang miskin itu adalah miskin hati. Hakikat dari orang yang kaya adalah kaya hati. Meskipun seseorang itu zahirnya kaya, uangnya banyak, tapi hatinya miskin, dia itu sengsara hidupnya, tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan ketenangan, kenyamanan. Tapi meskipun seseorang yang miskin materi, tetapi hatinya kaya, dia akan merasa kaya aja. Meskipun di tangannya itu tidak ada rokok kopi. Tapi karena hatinya kaya, ya dia merasakan ketenangan yang terus menerus. Sebelum ditutup, nggak sejam ya. Nah, sok, teh suaraan ya. Stein lah.
Cok baik, colokkan baik. Jadi gini Gus, di dalam kalimat laduni yang artinya nyanding isun. Nah, sebagian orang itu berkata ilmu laduni ini adalah muntaha, puncaknya. Sebagian orang nih, Ya. puncak daripada mengetahui ilmu-ilmu apapun itu. Dan sebagian lain tidak berkata itu. Nah, pertanyaan saya, apakah arti hakikat dari laduni gitu loh? Saya ini belum paham benar ini. Saya juga sama, belum paham benar saya. Iya, karena di masyarakat ini ilmu laduni ini ya ibarat gimana ya? Ibarat ilmu yang rentan gitu, Ya. yang khusus gitu. Siap. Gimana itu Gus? Oke, ilmu laduni ya. Jadi laduni itu apa? Asal katanya itu dari kata ladun. Ladun itu dari sisi kan. Laduni berarti dari sisiku, dari sisi Allah Ta'ala. Itu arti asalnya. Tuh. Nah, sebagaimana ilmu tentang apa aja itu, ilmu tentang apapun itu, ilmu itu ya hanya alat. Ilmu itu hanya alat. Oke? Oke, sebelum ke situ ke ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu apa? Ilmu yang asalnya itu adalah dari Allah Ta'ala. Yang proses pendapatannya itu melalui ilham kerohanian lah gitulah. Jadi karena apa kejernihan hatinya, Allah Ta'ala itu kasihan, sayang dengan hamba itu, sehingga Allah Ta'ala mengajarinya dengan berbagai macam ilmu yang belum pernah dia pelajari dari seorang pun. Tapi sekali lagi yang namanya ilmu mah ilmu ya pengetahuan, ilmu ya alat gitu. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli sufi. Itu ya. Ini terlepas dari itu ya, dari apakah ilmu laduni itu bisa didapatkan dengan puasa segala macam ya. Itu Allahu a'lam lah benar enggaknya lah. Walhasil ilmu laduni yang dimaksud di sini itu adalah ilmu laduni yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui proses ilham lantaran posisinya yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena kejernihan hatinya. Nah, sementara kalau di kalangan santri, kalangan pelajar itu seseorang yang ingin memiliki ilmu laduni itu biasanya ngaji malas nih. Sementara dia pengen jadi orang pintar. Dari mana bro? Akhirnya dia belok kanan, puasa gitu kan, puasa putih ini itu sehingga dia pengen diberi oleh Allah Ta'ala berupa ilmu laduni gitu kan. Ya mungkin ilmu laduni itu ya tingkatannya macam-macam ya. Ya artinya kalau mungkin bagi orang awam seperti kita gitu kan, ilmu laduninya itu sekali baca gak paham gitu, yang kedua kali belum paham atau dikit nambah paham, nah ketiga baru paham, lumayan lah, mungkin itu bagian dari ilmu laduni, bisa juga ya kan. Tapi hakikatnya ilmu laduni itu tidak bisa dicapai bagi orang-orang yang meninggalkan ngaji. Orang yang memiliki cita-cita ingin menjadi seorang yang menguasai semua ilmu misalnya ya, ya dia harus harus berupaya sekuat tenaga. Apalagi yang sifatnya ingin menguasai semua ilmu. Orang yang ingin mencapai cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala aja susah payah gitu. Orang yang ingin mencapai cinta Allah Ta'ala aja dia berusaha dengan susah payah, apalagi hanya mencari atau menguasai semua ilmu, itu pun juga sama susah payah tetap. Nah setelah itulah baru dia itu akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa ilmu laduni ketika memang kondisi kerohaniannya itu jernih, bersih, itu tuh. Ya mungkin ya semuanya itu disesuaikan dengan kelasnya gitulah. Kalau anak TK, anak PAUD, anak SD ya disesuaikan bahwa ilmu laduni mereka ya seperti itu mungkin. Tapi itu pun tidak akan terlepas dari ikhtiar, terutama dalam hal keilmuannya. Tidak mungkin
bisa terlepas dari itu, harus. Karena dari kisah dari Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri, kita kan tahu nih selama beliau 33 tahun itu pesantren, susah payah, gurunya banyak, ilmu yang beliau pelajari banyak. Ini Syekh Abdul Qadir loh, seperti itu. Memang kita lebih sakti dari Syekh Abdul Qadir gitu tuh. Udah dari situ aja tuh, kelihatan gitu kan. Nah, saya rasa cukup nih jawabannya, bro. Kan ada pertanyaan lain lagi nggak itu? Hidup pengen instan aja ya. Nah, kita mah ini, pengennya instan aja gitu. Jadi nanti hasilnya juga instan. Nah, ilmunya instan, hilangnya juga instan itu. Aduh, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, gitu baik. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.